Adab terhadap orang yang lebih tua dalam Islam. Adab terhadap orang yang lebih tua dalam Islam merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk bersikap hormat kepada orang yang lebih tua. Mengutip buku How to Love Rasulullah karya Mujito Nurkolis, menghormati orang yang lebih tua termasuk dalam akhlakul karimah, sehingga seorang muslim harus menunjukkan adab terhadap orang yang lebih tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak termasuk kelompok kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami dan tidak mau menyayangi orang yang lebih muda di antara kami." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Amr. Melalui hadis di atas, Rasulullah menyebutkan bahwa menghormati orang yang lebih tua merupakan sikap seorang muslim. Lalu bagaimana adab menghormati orang yang lebih tua tersebut? Adapun contoh adab terhadap orang yang lebih tua dalam Islam antara lain penghormatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukanlah dari kami siapa yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda." Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis ini terdapat kalimat yang besar maknanya, di mana orang yang lebih tua harus dihormati dan disayangi, karena menghormati orang yang lebih tua adalah hak mereka. Dan penghormatan yang lebih muda terhadap yang lebih tua adalah akhlak yang paling ditekankan dalam hal ini. Memuliakan. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya termasuk dalam pengagungan terhadap Allah adalah memuliakan seorang muslim yang telah tua." Hadis riwayat Abu Daud dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata memuliakan di sini maknanya adalah berbicara dengan baik dan sopan kepadanya, juga memperlembut muamalah terhadapnya, dan akhlak-akhlak baik lainnya yang patut diberikan kepada yang lebih tua. Mendahulukan orang yang lebih tua. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pernah ketika Rasulullah SAW sedang bersiwak, ada dua orang lelaki. Lalu diwahyukan kepada beliau untuk mendahulukan yang lebih tua, maksudnya mengambilkan siwak untuk orang yang lebih tua. Hadis riwayat Daud. Melalui hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan mengenai salah satu sifat Rasulullah. Beliau selalu mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbagai urusan, termasuk saat akan mengambilkan siwak di antara dua orang yang berbeda usianya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sikap mendahulukan orang yang lebih tua adalah memberikan tempat duduk di angkutan umum kepada orang yang lebih tua, tidak berjalan mendahului orang yang lebih tua, jika terpaksa harus mendahului, hendaknya meminta izin seperti mengatakan, "Permisi Bapak, saya duluan." Memberikan kesempatan lebih dulu saat berada dalam antrian, tidak duduk di depan orang yang lebih tua. Apa yang dapat dilakukan untuk mengajarkan nilai-nilai adab terhadap orang yang lebih tua kepada generasi muda dalam konteks kehidupan sehari-hari? Contoh dan teladan. Memberikan contoh perilaku yang sopan dan menghormati kepada orang yang lebih tua di hadapan generasi muda. Tindakan nyata dari orang tua, guru, ataupun anggota keluarga yang menunjukkan adab yang baik akan memberikan dampak positif yang kuat. Yang kedua, pendidikan dalam keluarga. Melibatkan orang tua dan anggota keluarga dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya adab terhadap orang yang lebih tua dan memperjelas nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendidikan formal dan informal. Mendorong sekolah dan lembaga pendidikan untuk menyertakan nilai-nilai adab dalam kurikulum atau program ekstrakurikuler melalui cerita, pembelajaran langsung, atau permainan peran. Generasi muda dapat belajar untuk menghormati orang yang lebih tua. Cerita pengalaman. Pada suatu hari, saya mengalami pengalaman yang mengajarkan saya tentang pentingnya adab terhadap orang yang lebih tua. Ketika lelah saat berjualan, saya memutuskan untuk duduk sebentar di depan sebuah toko yang sedang tutup. Lalu tidak terlalu lama, saya duduk di sana, ada seorang wanita tua yang mendatangi saya dan teman saya. Ibu tersebut berusia sekitar 60 tahun, meminta izin untuk duduk di kursi yang sama. Saya langsung menawarkan kursi saya kepadanya dan memastikan bahwa dia merasa nyaman. Beliau berbicara dengan bahasa yang kurang saya pahami selama percakapan, dan pendengaran beliau yang kurang membuat saya harus mengulangi kalimat berulang kali dengan berusaha untuk tetap mempertahankan volume suara saya agar beliau tidak merasa bahwa saya membentaknya. Meskipun beliau berkata kepada saya untuk mengeraskan suara,
Karena pendengaran ibu sudah berkurang, namun hal tersebut tidak saya lakukan. Tetap mempertahankan suara lemah lembut terhadap orang yang lebih tua. Selama percakapan kami, saya sangat memperhatikan dan menghormati pandangan dan pendapatnya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa adat terhadap orang yang lebih tua sangat penting dalam budaya kita. Menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada yang lebih tua merupakan bagian integral dari tata krama dan dapat menciptakan hubungan yang positif dan saling menghormati di antara generasi. Ini adalah pengalaman menggugah kesadaran saya tentang pentingnya adab terhadap orang yang lebih tua dan bagaimana tindakan sederhana seperti menghormati, mendengarkan, dan membantu dapat memiliki dampak yang besar dalam generasi